Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan sejarah peradaban Islam dari masa kepemimpinan Rasulullah SAW sampai dinasti Mughal. Sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, karakteristik kepemimpinan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Beliau telah menjadi contoh bagi umat manusia dalam semua segi kehidupan. Di dalam dirinya telah terpatri segi-segi kehidupan yang tidak hanya menyangkut sisi ukhrawi tapi juga sisi duniawi. Beliau merupakan pribadi yang multikompleks, memiliki wawasan yang luas sekalipun beliau seorang yang ummi. Nabi Muhammad merupakan sosok yang punya kemampuan menciptakan masyarakat Arab yang semula hidup dalam kondisi yang retak berdasarkan suku menjadi sebuah masyarakat madani yang tentram dan dinamis. Keretakan yang ada di dunia Arab saat itu kerap kali menimbulkan konflik dan peperangan di kalangan mereka. Selain itu, masyarakat Arab juga hidup dalam kediktatoran. Hukum tidak berfungsi ketika yang bersalah itu kelompok terhormat, tetapi sebaliknya hukum akan berfungsi ketika salah satu atau yang bersalah itu kelompok yang lemah. Sesembahan mereka adalah berhala yang dibuat mereka sendiri. Fatalnya lagi, mereka beranggapan bahwa perbuatannya itu merupakan tradisi yang turun-temurun dan dianggap sebagai kebenaran. Kondisi ini diubah Nabi menjadi dinamis, berkeadilan dan bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang relatif singkat. Kepemimpinan Rasulullah SAW di Mekah. Pada saat kepemimpinan Rasulullah di Mekah mengalami sedikit hambatan, yaitu dalam dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW menggunakan strategi dengan mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makanan dan mengajak mereka masuk Islam, mengumpulkan para penduduk Mekah terutama yang bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di sofa dan menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sayangnya, dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan ditentang dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan agama yang telah warisi dari nenek moyang mereka dan sudah menjadi bagian tradisi kehidupan mereka. Saat itulah Nabi Muhammad SAW mengingatkan mereka mengenai perlunya membebaskan diri, pikiran dan akal dari belenggu taklid buta. Rasulullah tidak membenarkan Tuhan-Tuhan yang membodohkan mereka, serta mengancam tindakan taklid buta kepada nenek moyang mereka dalam menyembah berhala. Mereka menentang dan sepakat memusuhi kecuali paman Abu Thalib yang membela Nabi Muhammad SAW. Dalam periode di Mekah ini, Nabi Muhammad SAW mengalami hambatan dan kesulitan dalam dakwah Islamiyah. Dalam periode ini, Nabi Muhammad belum berpikir untuk menyusun suatu masyarakat Islam yang teratur, karena perhatian Nabi Muhammad SAW lebih berfokus pada penanaman teologi atau keimanan masyarakat, sehingga ini menjadi alasan kemerosotan kepemimpinan Rasulullah SAW. Mengalami kemerosotan karena masih belum maksimal menyebarkan kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah, yaitu pada periode Madinah, pertumbuhan masyarakat Islam di Madinah sebagai pancaran langsung dari Islam sekaligus hasil langsung dari pendidikan Islam yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk syariat, aturan dan pengarahan yang sejalan dengan tuntutan dan masalah masyarakat yang selalu muncul serta yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perintah, larangan, pengarahan dan nasihat. Selain pendidikan tidak langsung lewat berbagai kejadian dan peristiwa. Sebagai contohnya ialah kemenangan yang terjadi pada Badar Al-Kubra, peristiwa kekalahan pada Perang Uhud, permulaan Perang Hunain, peristiwa keguncangan seperti yang terjadi pada Perang Ahzab, dan hadis Al-Ifki atau berita bohong, maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian orang mukmin. Misalnya, 3 pria yang tidak ikut Perang Usra dan peristiwa tipu muslihat Yahudi yang terus-menerus di Madinah tak kala diadakan operasi pembersihan terhadap mereka.
Inilah yang membuat ajaran Nabi Muhammad SAW mudah diterima di kota tersebut. Apalagi masyarakat Arab Yahudi di kota ini seringkali mendengar hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, wahyu, hari kiamat, syaitan, surga, dan neraka. Dengan ungkapan lain, istilah-istilah yang disampaikan dalam agama para nabi sebelumnya bukanlah hal asing bagi masyarakat Madinah saat itu. Islam periode Madinah merupakan Islam yang telah mengalami pelembagaan dan pemantapan sebagai suatu komunitas beriman. Suara protes telah reda, ancaman dari kiri dan kanan dianggap telah hilang sehingga masyarakat merasa aman. Dalam periode ini pula pengembangan Islam lebih ditekankan pada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Yang ketiga, peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Yang keempat, peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, karakteristik kepemimpinan. Namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Julukannya Abu Bakar atau Bapak Pemagi karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam peristiwa terutama Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad seringkali menunjuknya untuk mendampinginya di saat penting atau jika berhalangan, dan Rasul juga mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan. Sepak terjang pola pemerintahan Abu Bakar dapat dipahami dari pidato Abu Bakar ketika ia diangkat menjadi khalifah. Secara lengkap pidatonya sebagai berikut. Wahai, sungguh aku telah memangku jabatan yang aku kerjakan, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan tidak baik, bantulah aku, dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Kebenaran dalam suatu kepercayaan dan kedustaan adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kamu adalah orang yang kuat bagiku, sampai ku memenuhi hak-haknya, dan orang yang kuat di antara kamu adalah lemah bagiku, hingga aku mengambil haknya. Insya Allah janganlah salah seorang darimu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan jihad, maka Allah akan menimpakan suatu kehinaan. Patutlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika aku tidak menaati Allah dan Rasulnya, sekali-kali janganlah kamu menaatiku. Dirikanlah sholat, semoga Allah merahmati kamu. Masa kemunduran pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Di masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai kekacauan, pemberontakan seperti munculnya orang-orang murtad, aktif orang-orang yang mengaku diri sebagai nabi atau nabi palsu, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab, dan banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat. Munculnya orang-orang murtad disebabkan oleh keyakinan mereka terhadap ajaran Islam belum begitu mantap. Dan wafatnya Rasulullah SAW menggoyangkan keimanan mereka. Mereka beranggapan bahwa kaum Quraisy tidak akan bangun lagi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dan mereka merasa tidak terikat lagi dengan agama Islam, lalu kembali pada ajaran agama sebelumnya. Tentang orang-orang yang mengaku diri Nabi sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Tetapi kewibawaan Rasulullah SAW menggetarkan hati untuk menghancurkan atau melancarkan aktivitasnya. Kegiatan nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah, Tulaihah bin Walid dari Bani As'ad Saja'ah, Tamimiyah dari Bani Yarbu, dan Aswad Al-Ansi dari Yaman. Mereka mengira bahwa Abu Bakar adalah pemimpin yang lemah sehingga mereka berani membuat kekacauan. Pemberontakan kabilah disebabkan oleh anggapan-anggapan mereka bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat bersama Nabi SAW bersifat pribadi dan berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW.
sehingga mereka tidak perlu lagi taat dan tunduk kepada penguasa Islam yang baru. Orang-orang yang enggan membayar zakat hanyalah karena kelemahan iman mereka terhadap semua golongan yang membangkang dan memberontak. Abu Bakar mengambil tindakan tegas. Ketegasan itu didukung oleh mayoritas. Masa kejayaan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mampu mengambil ijtihad politik untuk menegakkan negara. Selain itu, beliau mampu mengukuhkan kedudukan politik dalam negeri sebagai gemilang. Selain kemampuan pemecahan dalam negeri, beliau mampu menyiapkan jalan bagi perkembangan Islam ke bagian luar Jazirah Arab. Ia mulai memperlebar wilayah bagian utara, yakni ke Syria. Bahkan, perjuangan tersebut sampai ke wilayah Bizantium, meskipun belum sempat diketahui oleh beliau karena lebih dulu wafat. Dengan demikian, meskipun Khalifah Abu Bakar hanya mempunyai masa bakti 2 tahun, tetapi beliau mempunyai prestasi yang sangat gemilang, baik prestasi yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam negeri maupun penyebaran keluar Jazirah Arab. Jika pemerintah Abu Bakar ditinjau dari konsep pemerintah modern, maka untuk ukuran zamannya bisa dikatakan apa yang dilakukan Abu Bakar sudah memenuhi unsur modern dan dapat dikatakan cukup. Pada kekhalifahan pemimpin, wilayah diperbolehkan memiliki peraturan kedaulatan wilayah tersendiri. Kekuasaan eksekutif, meskipun tidak sepenuhnya masalah tersebut diselesaikan secara individu khalifah, tetapi banyak masalah-masalah yang dimusyawarahkan dengan sahabat-sahabat lainnya, termasuk pelimpahan wewenang kepada Khalid bin Walid. Hanya belum begitu jelas pemisahan ketiga kekuasaan tersebut. Meskipun demikian, kekhalifahan bukan berdasarkan kekuasaan otokrasi. Abu Bakar juga sudah menggunakan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahannya. Demokrasi tersebut merupakan manifestasi dari ajaran Islam, yakni demokrasi yang berasaskan ketundukan kepada Tuhan. Demokrasi yang berpihak pada amar ma'ruf. Peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Karakteristik kepemimpinan Umar juga terkenal sebagai seorang yang adil, tidak pandang bulu dalam menerapkan hukum. Bahkan anaknya sendiri, Abu Syahma, diderahnya sampai meninggal karena diketahui minum khamar. Ia juga orang yang sangat sederhana, tingkat kehidupannya tidak lebih orang biasa. Ia tidak memiliki istana sebagaimana raja-raja besar dan membangun dengan megah. Ia bahkan sering tidur di lantai masjid tanpa alas, makannya adalah roti gerd dan minyak zaitun, padahal terdapat cukup gandum di kerajaannya. Ia sangat jujur, tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Keluarganya sifat-sifat terpuji yang melekat pada dirinya, itulah yang menjadikan ia sangat dihormati dan disegani. Umar bukan saja penguasa besar, tapi juga salah satu model kebajikan Islam. Kemajuan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Faktor kemajuan Madinah sebagai negara adikuasa. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab mengadakan terobosan-terobosan baru yang belum dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, ataupun menyempurnakan apa yang telah dirintis pendahulunya. Beliau memperkuat armada-armada perangnya dan menaklukkan negara-negara tetangga demi kepentingan politik dan perluasan daerah Islam. Hal ini tidak begitu sulit. Ia lakukan karena ia salah seorang yang sangat berani dalam mengadakan penyerangan-penyerangan dan sangat pintar dalam hal strategi perang. Pada masa ini, Islam dapat berkembang sebagai kekuatan politik dan beliau banyak melakukan ekspansi, meskipun kalau melihat peta perkembangan wilayah tidak jauh berbeda dengan khalifah yang lain. Tapi pada masanya berhasil menjadi satu-satunya negara adikuasa dan dicatat sebagai masa gelombang ekspansi pertama. Kekuasaan Islam pada masa ini meliputi daerah yang luas dan menjadi satu-satunya negara adikuasa setelah berhasil menumbangkan 2 negara adikuasa sebelum, yaitu Bizantium di sebelah barat dan Persia di bagian timur. Oleh karena itu, keberhasilannya mengadakan ekspansi dan menumbangkan negara-negara besar itu menyebabkan Madinah muncul sebagai negara adikuasa dan selanjutnya mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya. Di dalam zaman Umar, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang kekuasaan dan politik. Gelombang ekspansi pertama terjadi. Kota Damaskus jatuh di tahun 635 dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di peperangan Yarmouk, daerah Suriah jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan adanya gelombang pertama ekspansi ini, kekuasaan Islam di bawah Khalifah Umar radhiyallahu anhu telah meliputi selain semenanjung Arabia juga Palestina, Suriah, Irak, Persia, dan
Peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Karakteristik kepemimpinan. Salah satu keistimewaan lain yang dimiliki Utsman menurut Abbas Marmut Al-Akkad adalah penguasaannya terhadap ilmu bahasa Arab zaman jahiliyah. Di antaranya ilmu keturunan, perumpamaan, dan berita-berita peperangan. Ia juga memiliki tentang ilmu untuk menentukan waktu perjalanan dagang di kalangan masyarakat Arab waktu itu. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang banyak berjasa bagi pengembangan Islam. Perjuangan dan pengorbanannya tidak hanya terbatas pada moral semata, tetapi disumbangkannya guna mendukung perjuangan kaum muslimin. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Utsman memiliki pribadi yang paripun. Oleh karena itu, meskipun pada pemerintahannya banyak sekali gejolak politik karena kebijakannya yang diambil, bukan berarti kepribadiannya berubah, tetap disebabkan oleh kondisi kaum muslimin saat itu atau desakan-desakan dari luar dirinya. Kemajuan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota, dan dia juga membangun jalan, jembatan, masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Manfaat dibukukan Al-Quran pada Utsman adalah menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya, menyatukan bacaan kendati pun masih ada perbedaan namun tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani, menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib dan kelihatan pada mushaf sekarang ini. Masa kemunduran pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 335 Hijriah atau 655 Masehi. Ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran, persis seperti yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah. Peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Talha, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersama dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muayyah, yang didukung oleh sejumlah bekas penjabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang dalam kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini disebut Perang Siffin. Pada saat Muawiyah dan tentaranya terdesak, Amr bin As sebagai penasehat Muawiyah yang dikenal cerdik dan pandai berunding meminta agar Muawiyah memerintah pasukannya untuk mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat berdamai dengan cara tahkim atau arbitraris. Dengan demikian Muawiyah terhindar dari kekalahan total. Sesuai dengan perundingan, Abu Musa sebagai yang tertua dipersilakan untuk berbicara lebih dahulu. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara mereka berdua, Abu Musa menyatakan pemberhentian Ali dari jabatannya sebagai khalifah.
dan menyerahkan urusan penggantiannya kepada kaum muslimin. Tetapi ketika tiba giliran Amr bin As, ia menyatakan persetujuannya atas pemberhentian Ali dan menetapkan jabatan khalifah bagi Muawiyah. Ternyata Amr bin As menyalahi kesepakatan semula yang dibuat bersama Abu Musa. Sepak terjangnya dalam peristiwa ini merugikan pihak Muawiyah. Ali menolak keputusan tahkim tersebut dan tetap mempertahankan kedudukan sebagai khalifah. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali pecah menjadi dua bagian, dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali dinamai kelompok Khawarij atau orang-orang yang keluar. Pada 24 Januari 661, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut yang mengenai otaknya diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, Abdul Ar-Rahman ibnu Muljam, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita temannya yang terbunuh di Nahrawan. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Karakteristik dalam panggung sejarah dinasti Umayyah ini bertahan selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Semuanya diangkat berdasarkan keturunan Bani Umayyah, dan pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah ini terkenal dengan perubahan sistem pemerintahan dari bayat ke sistem kerajaan, dan Muawiyah juga menganut kebijakan yang kuat. Perluasan kekuasaan muslim yang besar terjadi di bawah kepemimpinannya. Dia adalah organisator ulung dari kemenangan-kemenangan Islam. Menurut Philip Kahiti, pemerintahan dinasti Bani Umayyah tidak hanya membuktikan konsolidasi tetapi mencangkup perluasan wilayah kekhalifahan. Perluasan yang dilakukan dinasti Bani Umayyah adalah merupakan lanjutan berupa ekspansi yang telah dilakukan Utsman dan Ali. Bahkan angkatan lanjutannya mampu melakukan penyerangan ke ibu kota Bizantium dan Konstantinopel yang selanjutnya dikuasai khalifah-khalifah dinasti Bani Umayyah. Secara garis besar, perluasan kekuatan politik Bani Umayyah meliputi 3 front, yaitu front Asia Kecil, front Afrika Utara, dan front Timur. Perluasan kekuasaan politik Bani Umayyah diikuti pula kemajuan-kemajuan di bidang kenegaraan dan peradabannya. Kemajuan pada masa kepemimpinan Bani Umayyah. Perluasan wilayah Islam. Gerakan perluasan kekuatan politik yang dilakukan dinasti Bani Umayyah ini meliputi 3 front yang terpenting, yaitu front Asia Kecil, yaitu pertempuran melawan bangsa Romawi di Asia Kecil termasuk padanya pengepungan terhadap Konstantinopel dan penyerangan beberapa pulau di Laut Tengah. Front Afrika Utara. Front ini sampai ke pantai Atlantik, kemudian menyeberang ke Selat Jabal Tarik dan sampai ke Spanyol. Kedua front ini dinamakan Front Barat. Front Timur. Front ini meluas dan terbagi kepada 2 cabang, yaitu menuju ke utara ke daerah-daerah di seberang Sungai Jihun. Kemudian cabang kedua menuju ke selatan meliputi daerah Sind. Masa kemunduran pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah. Konflik politik. Perlawanan kaum Khawarij terhadap Bani Umayyah dimulai oleh Farwa al-Asja'i. Perlawanan ini dapat dilumpuhkan oleh penduduk Kufah. Perlawanan tersebut kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Di antaranya adalah Syahib ibnu Zaid al-Saibani, Nafi ibnu al-Azraq, Qotani ibnu al-Fujjah, Abdul Rabi al-Kabir, dan lain-lain. Perlawanan Khawarij agak mereda ketika kekuasaan dinasti Umayyah dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Namun setelah Umar meninggal dunia, perlawanan kaum Khawarij muncul kembali. Perlawanan terakhir kaum Khawarij terhadap Bani Umayyah adalah gerakan oleh Abu Hamzah al-Khawarij di Mekkah pada tahun 129 Hijriah. Sejarah peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Karakteristik kepemimpinan pada masa Khalifah Bani Abbas mulai masuk pengaruh-pengaruh Persia. Pengaruh ini dirasakan semakin kuat setelah kota pemerintahan dipindah ke Baghdad. Pengaruh Persia ini setelah melunakkan kekasaran dari kehidupan Arabia yang primitif. Keadaan ini membuka jalan bagi suatu zaman baru yang ditandai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kemajuan peradabannya. Sungguh pun Abul Abbas
yang mendirikan pemerintahan Bani Abbas, tetapi pembina sebenarnya ialah Abu Ja'far al-Mansur. Abu al-Abbas as-Saffah lahir di Hamimah pada tahun 132 Hijriah di Kufah. Mengenai bulan pembantaian dan perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah, ada yang mengatakan itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, dan ada pula yang mengatakan bahwa itu terjadi pada bulan Rabiul Akhir. Ia menjadi khalifah tidak lama, lebih kurangnya hanya 4 tahun 9 bulan, karena pada tahun 136 Hijriah ia telah meninggal dunia di kota Anbar. Namun sebelum meninggal ia telah lebih dahulu melantik saudaranya Abu Ja'far sebagai penggantinya dengan gelar Al-Mansur. Ketika Abu Ja'far Al-Mansur memegang tampuk pimpinan, maka sistem pemerintahan ia perbarui. Dalam soal pemerintahan, umpamanya ia mengangkat wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Untuk memegang jabatan wazir itu ia pilih Halik ibnu Barmak, seseorang yang berasal dari Balk atau Baktral di Persia. Untuk meneguhkan dan memantapkan khalifah Bani Abbas, ia juga menyusun peraturan dan membuat undang-undang. Kemajuan pada masa kepemimpinan Abbasiyah. Kemajuan di bidang ekonomi. Yang pertama, sektor pertanian. Daerah pertanian yang dibuka sebagian digarap oleh rakyat untuk menanam berbagai jenis tanaman. Lebih dari itu, perkebunan pemerintah itu juga dijadikan sebagai kebun. Percontohan yang mengelolanya dengan sistem bagi hasil atau al-muqasamah. Dengan pembangunan besar-besaran ini, maka pertanian semakin maju pesat dan rakyat pun semakin makmur. Sektor industri. Sekalipun taraf perkembangan industri Bani Abbas tergolong konvensional, namun dalam kondisi zaman ini sudah dinilai cukup maju. Dalam sektor pertambangan misalnya, pemerintah telah mencapai sukses besar dan sangat strategis upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan dan konsumsi masyarakat waktu itu. Paling tidak ada beberapa kegiatan pertambangan yang patut untuk dicatat, antara lain penambangan perak, tembaga, timah dan besi Persia dan Khurasan, penambangan besi di dekat Beirut, serta penambangan marmer dan tembikar di Tiribis. Kemudian, dalam sektor industri barang jadi dikenal beberapa kegiatan seperti pabrik sabun dan kaca di Basrah, pabrik kaca hias dan tembikar di Baghdad. Selain itu, pertenunan kain sutra yang cukup maju, serta tukang-tukang emas dan perak dan pembuatan kapal laut. Kemunduran pada masa kepemimpinan Abbasiyah. Faktor-faktor yang menyebabkan Bani Abbas tidak bisa mengendalikan atau sebab kemudaratan sehingga banyak daerah yang memerdekakan diri adalah luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sementara komunitas pusat dengan daerah yang sulit dilakukan. Di samping itu, tingkat kepercayaan atau saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah sangat rendah. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada militer yang sangat tinggi. Keuangan negara sulit karena biaya yang dikeluarkan oleh tentara untuk bayaran tentara juga sangat besar. Perpecahan politik tidak merintangi jalur-jalur perdagangan yang melewati kota Baghdad. Tetapi setelah perkembangan ekonomi politik semakin merosot, maka kekuasaan khalifah menjadi lemah. Bahkan di dalam kota Baghdad sendiri sudah tidak bisa dikendalikan. Kehidupan istana yang mewah dan birokrasi yang melampaui batas telah membawa akibat keborosan anggaran belanja dan penyusutan keuangan yang kemudian hari diperberat oleh pengurusan atau hilangnya sumber-sumber logam oleh tindakan para penyerbu yang menguasai sebagian besar wilayah Baghdad. Peradaban Islam pada masa Spanyol. Karakteristik kepemimpinan, proses pemerintahan dan kejayaan Islam di Spanyol. Sejak pertama kali Islam di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad, sampai panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini Andalusia secara politis belum stabil. Masih terjadi perebutan kekuasaan antara elit penguasa atau masih adanya ancaman musuh Islam dari penguasa setempat. Stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi, baik datang dari luar maupun dari dalam. Periode kedua, Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil mendirikan Masjid Cordova
dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Pemikiran filsafat juga mulai masuk pada periode ini, terutama pada masa Abdurrahman al-Awsat. Ia mengundang para ahli dari dunia Islam lainnya datang ke Spanyol sehingga kegiatan ilmu pengetahuan di Spanyol mulai semarak. Periode ketiga, pada periode ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kejayaan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdul Ar-Rahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan kota berlangsung cepat. Periode keempat. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau al-mulukut atau tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Telode, dan sebagainya. Yang terbesar adalah Abbadiyah di Seville. Pada abad ini, umat Islam di Spanyol kembali memasuki masa pertikaian ironisnya. Kalau terjadi perang saudara di antara pihak-pihak yang bertikai itu, yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Periode kelima. Pada periode ini, umat Islam Spanyol di bawah kekuasaan barbar Afrika Utara mula-mula barbar dipimpin oleh Yusuf bin Tashfin, mendirikan Daulah Morobitin, kemudian datang ke Spanyol untuk menolong umat Islam Spanyol, mengusir umat Kristen yang menyerang Sevilla pada tahun 1086 Masehi. Tetapi kemudian menggabungkan Muluk At-Tawaif ke dalam dinasti yang dipimpinnya sampai tahun 1143 Masehi. Ketika dinasti ini melemah, digantikan oleh dinasti barbar lain, yaitu dinasti Muwahhidin atau dari 1146 sampai 1235 Masehi. Periode ke-6. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam merebutkan kekuasaan. Masa kemunduran di masa kepemimpinan Spanyol. Kemunduran terjadi karena konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan keterpencilan. Masa kejayaan Islam pada masa kepemimpinan Spanyol. Spanyol Islam kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Abdul Ar-Rahman Al-Dahil, Abdul Ar-Rahman Al-Wasid, dan Abdul Ar-Rahman An-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijakan penguasa-penguasa lainnya yang mempelopori kegiatan-kegiatan ilmiah dan adanya toleransi yang ditegakkan oleh penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. Karakteristik kepemimpinan Sultan Utsman bin Ertugrul. Pada tahun 699 Hijriah, Utsman melakukan perluasan kekuasaannya sampai ke Romawi Bizantium setelah ia mengalahkan Alauddin Saljuk. Utsman diberi gelar sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman. Gelar inilah yang dijuluki sebagai Daulah Utsmaniyah. Utsman berusaha memperkuat tentara dan memajukan negerinya. Kepada raja-raja kecil dibuat suatu peraturan untuk memilih salah satu dari 3 hal, yaitu masuk Islam, membayar jizyah, dan berperang. Masa kejayaan pada masa kepemimpinan Turki Utsmani. Pada masa Sulaiman atau Al-Kanuni bin Salim, dalam puncak keemasan dan kejayaan kerajaan Turki Utsmani, ia digelari Al-Kanuni karena jasanya yang mengkaji dan menyusun kembali sistem undang-undang Kesultanan Turki Utsmani dan pelaksanaannya secara teratur dan tanpa kompromi menurut keadaan masyarakat Islam Turki Utsmani yang saat itu mempunyai latar belakang dan sosial budaya yang berbeda. Pergaulan antar bangsa menimbulkan berbagai konflik kecil, dan ini bisa mengganggu keselamatan umat Islam walaupun satu agama. Hal ini menyebabkan Sulaiman I menyusun dan mengkaji budaya masyarakat Islam Turki Utsmani yang berasal dari Eropa, Persia, Afrika, dan Asia Tengah untuk disesuaikan dengan undang-undang syariat Islam. Masa kemunduran pada masa kepemimpinan Turki Utsmani.
Pada akhir kekuasaan Sulaiman I, kerajaan Utsmani berada di antara kedua kekuatan, yaitu monarki Austria di Eropa dan kerajaan Safawi di Asia. Sepeninggal Sulaiman tahun 1566, beberapa daerah kekuasaan kesultanan mulai melepas diri, termasuk juga kebangkitan kerajaan-kerajaan Eropa di barat dengan ditemukannya jalur alternatif Eropa ke Asia, melemahkan perekonomian Kesultanan Utsmaniyah. Melemahnya kerajaan Utsmani pada periode awal sebagian besar disebabkan oleh persoalan internal atau domestik. Peradaban Islam pada masa dinasti Mughal. Karakteristik kepemimpinan Sultan Zahiruddin Babur dari 1482 sampai 1530. Ia sangat berambisi dan bertekad menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah saat itu. Pada mulanya ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari suatu daulat Safawiyah, Ismail, akhirnya ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi, dan pada tahun 1504 Masehi ia pun berhasil menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan, setelah kota Kabul berhasil ditaklukkan. Masa kejayaan pada masa dinasti Mughal. Kemajuan bidang ekonomi. Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian dan pertambangan. Masa kemunduran pada masa kepemimpinan dinasti Mughal. Kekuasaan pemerintah Daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu, di pertengahan abad ke-18, Inggris sudah menancapkan kukunya di India. Pada tahun 1761 Masehi, ia sudah menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai Daulah Mughal. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kehancuran Daulah Mughal. Di antaranya, sultan-sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah dan tidak mampu membenahi pemerintahan. Ditambah lagi kemerosotan moral hidup bermewah-mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dan pengeluaran uang negara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.